Bu izin ya Bu ya, saya duduk di atas Bu ya. Boleh, silakan, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ada damkar jual tebu. Apa kabar ibu-ibu? Bude apa Bu namanya Bu? Pakai fa ya Bu ya. Gimana nyebutnya Bude Fanani Bu? Gigi atas di perut bibir bawah fa. Nah, kalau yang orang Jawa Barat tuh Bude Panani. Yang lebih Jawa Barat dalam lagi Panani. Nah, Bude Panani gitu. Itu orang Jawa Barat tuh. Tapi kalau yang udah ngaji tajwid bacanya Bude Fanani. Nah, saya ulang-ulang nih Bu, karena ibu saya suka protes kalau dipanggil Panani. Fa kata. Apalagi ada murid ngajinya tuh. Bude Panani, fa, pakai fa. Gitu bukan? Kalau nun mati ketemu huruf ta, hukumnya apa Bu? Ikhfa itu apa Bu? Samar. Nah makanya ibu-ibu jangan ikhfa untuk menunjukkan posisinya terhadap dukungan kepada Palestina. Harus jelas, harus izhar Bu. Posisi kita harus berada kepada kiblat pertamanya umat Islam, yaitu Masjidil Aqsa. Jadi tidak usah ragu-ragu lagi menyatakan dukungan kita, harus izhar kepada Palestina. Nah sebelum kita cerita tentang bagaimana menunjukkan posisi dukungan kita kepada Palestina, bagaimana cara kita mendukungnya, bagaimana cara kita membantu agar umat Islam bisa membebaskan Palestina, lalu menciptakan keadilan di muka bumi ini, maka kita akan bahas dari awal-awalnya dulu. Tapi Bu, hari ini saya lihat, dulu saya pertama kali ngisi di Aduha di sini juga Bu, di atas juga. Tapi tidak seramai ini. Alhamdulillah hari ini ramai sekali Bu. Semoga Allah jaga istiqomahnya Bu ya. Allah gugurkan dosanya dalam perjalanan sampai sini. Allah angkat derajatnya. Aminkan Bu. Harus diaminkan. Kalau tidak diaminkan ibu-ibu tidak dapat apa-apa. Ya Bu ya. Jadi harus aminkan. Ya Bu ya. Doa-doa baik itu harus diaminkan. Semoga yang punya tanggungan atau masih ada cicilan utang segera lunas. Kalau udah lunas tidak usah ngutang lagi. Apalagi yang pakai bunga. Kata dia bunga, kata kita riba. Nah karena banyak wajah-wajah baru di sini, ada saya lihat tadi kayak bisi-bisi itu, oh ini kan Mas Lutfi nih. Saya nengok kemarin dia nih yang tukang kameramen lah. Jadi sering Bu yang ngaji itu nanya, Mas Lutfi ini dulu S1-nya apa atau sekolahnya di mana? Sekolah desain grafis ke? Kok hari-hari megang kamera? Pernah nengok saya megang kamera? Bukan Bu. Ada yang nanya, Mas Lutfi ini sarjana pertanian ke? Karena di tempat ngaji yang di Angkasa Permai Bu, samping rumah saya itu ada hidroponik saya nanam. Alhamdulillah kadang subur, kadang juga belum sempat panen udah hilang gitu. Jadi hukumnya tuh Bu, laki-laki menanam, perempuan memanen. Jadi saya nanam, yang tugas panen ibu saya. Ada yang nanya itu sarjana pertanian, bukan Bu. Oh Mas Lutfi yang guru ngaji dulu pondok di mana? S1-nya agama ke? Bukan juga Bu. Ada gak yang pernah lihat Mas Lutfi? Oh itu Mas Lutfi kemarin ada bangun gedung tuh di Adis Cipto tuh, lulusan sipil ke? Bukan juga Bu. Jadi tak jelas Mas Lutfi-nya Bu ya. Jadi Mas Lutfi itu Bu S1-nya teknologi informasi. Jadi yang urusan komputer, IT dan bla 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 Bu ya. Tapi tidak bisa disuruh betulkan speaker. Nah, jangan mentang-mentang TI, HP ibu tidak bisa nelpon, bilang Mas Lutfi ngapa nih HP saya tidak bisa nelpon. Udah isi pulsa ke belum? Kan itu masalahnya Bu ya. Nah kayak gitu. Jadi Mas Lutfi S1-nya lulusan teknologi informasi. Dan ini mumpung ramai
Ini Mas Lutfi manfaatkan momen mumpung ramai. Mohon doanya Bu, insya Allah 8 Agustus Jumat depan Mas Lutfi bakal sidang tesis yang untuk menuju magister S2-nya itu di Universitas Tanjung Pura. Semoga Allah ridho dengan sidangnya, Allah mudahkan dan ilmunya bisa bermanfaat buat banyak orang. Oh, Mas Lutfi ngambil S2 lagi, iya. Apa S2-nya? Ilmu politik. Dan makin tak jelas kan, Bu, kan? Tak kemana-mana ilmunya gitu, Bu ya. Nah, tapi kenapa ditanya Mas Lutfi banyak tuh kegiatannya? Pokoknya apa Mas Lutfi? Jadi kalau saya ditanya kegiatan pokoknya apa? Kegiatan pokok saya berbagi, Bu. Apapun yang bisa saya bagikan, Bu. Yang terutama hari ini saya senang itu berbagi ilmu. Itu juga yang diturunkan dari ibu saya. Kalau ditanya hari-hari ibu saya kemana? Hampir jarang di rumah, Bu. Syuting terus. Syuting terus. Kalau kata abang saya, ibu saya itu hobinya dugem. Dunia gemar mengaji. Senin pagi ngaji sini, Senin sore ngaji sini, Selasa pagi ngaji di sini, Selasa siang atau sore kadang ada juga, Rabu pagi ada, Rabu sore ada, Kamis pagi ada, Jumat pagi ada, Jumat sore ada, Sabtu pagi, Ahad malam, Jumat malam. Tuh Bu. Itu kalau PNS Bu, dosen dah lebih dah jam ngajarnya Bu. Dah enggak tahu golongan berapa lagi dah. Itu yang diturunkan kepada saya, maka kegiatan pokok saya adalah berbagi juga. Karena sekarang momennya berbagi ilmu, maka semoga ilmu yang nanti kita sampaikan bisa Kenapa Mas Lutfi mau berbagi ilmu? Kenapa Mas Lutfi suka dengan berbagi ilmu, Bu? Karena Nabi SAW pernah bersabda, balighu anni balighu anni, sampaikanlah daripadaku ini, kata Nabi SAW, walau ayah, walaupun satu ayat. Lihat Bu, statement atau kalimatnya, balighu anni, sampaikanlah dari aku. Jadi yang pertama, Nabi sampaikanlah itu kalimat apa Bu? Kata apa Bu? Perintah. Nabi perintahkan kita untuk menyampaikan. Tapi apa yang disampaikan? Balighu anni, yang daripada Nabi. Apa-apa yang disampaikan Nabi sumbernya dua Bu, Al-Quran dan Sunnah. Maka apapun yang bersumber dari Quran dan Sunnah, kita disunnahkan atau diperintahkan Nabi untuk menyampaikannya, walaupun satu ayat. Kenapa Nabi tak bilang, sampaikanlah kau udah 1 juz, sampaikanlah kau udah 30 juz? Kenapa Bu? Karena Nabi tahu umat-umat ini, kalau nunggu kayak gitu, tidak ada yang nyampaikan nanti. Walaupun saya lihat di sini, masya Allah, hafalannya saya yakin lah Bu. Saya yakin. Ya Bu ya, minimal 3 kul pasti hafal ya Bu. Juz 30 berarti udah hafal. Ya Bu ya, itu kan juz 30 Bu. Iya kan? Berarti ibu-ibu udah hafal juz 30. Alhamdulillah, tinggal tambah lagi nanti. Ya Bu ya. Nah jadi Nabi perintahkan untuk menyampaikan walau 1 ayat. Kenapa Nabi perintahkan demikian? Ini yang penting nih Bu, dengarkan baik-baik nih Bu. Karena nanti di saat semua dari kita pada wafat ini Bu, ada waktu penghisapan, atau semua amal kita tuh dihisap, semuanya diperhitungkan. Nggak akan bergerak kaki umat Islam tuh sebelum hisapnya selesai. Sebelum hisapnya selesai. Tapi kita minta sama Allah, semoga yang hadir di majlis ini bisa masuk surga tanpa hisab. Jalur VVIP. Iya Bu. Pokoknya sekarang semuanya diaminkan ya Bu. Ya Bu ya. Jadi minta kepada Allah kita masuk tanpa hisab. Tapi nanti kalaupun dihisab Bu, maka nanti akan ada orang-orang yang berbuat mungkar, yang tidak taat sama Allah, yang mendustakan Allah, yang lalai daripada perintah Allah. Saat dihisab, dia ditanya sama para malaikat, kenapa kau tidak melakukan A, kenapa tidak melakukan B, kenapa tidak lakukan C? Maka apa kata orang itu Bu? Dia bilang, saya punya kenalan itu, dia tidak ngajarkan saya. Saya punya kenalan si fulan, dia tidak mengingatkan saya. Maka perintah Nabi Bu, balighu anni walau ayat. Jangan sampai ibu punya tetangga depan, kanan, kiri, belakang tidak pernah ibu ingatkan. Ibu solat ya sorang-sorang. Ibu ngaji ya sorang-sorang. Ibu sedekah ya sorang-sorang. Tidak pernah diajak.
Nanti kalau dia meninggal, Bu, nah maka kita nih sebagai orang Islam yang udah belajar ilmu Islam, semakin kita belajar, maka kita akan semakin merasa diri kita ini bodoh. Tidak pernah kita bodoh-bodohkan orang lain. Saya kadang suka bercanda sama teman-teman kami, Bu, yang kadang ngeliput di sini juga dan beberapa yang di sana. Suka bercanda tuh gini, Bu. Kadang kalau udah kelepas bercandanya kelewatan gitu, itu saya suka bilang sama diri saya dan teman-teman, astagfirullahaladzim, ngapa ya masih jahiliyah lisan dan hati saya ini. Misal, Bu, gara-gara perkara kecil, kita udah wah ngomelnya panjang. Nah itu kadang kalau pas udah teringat langsung astagfirullahaladzim, ngapa lah ya harus ngomel kayak gitu ya, padahal enggak perlu ngomel, Bah gitu. Padahal enggak perlu, misalkan nih lagi syuting sama teman-teman buat konten, kemarin sama Ustazah Sangadah kan, buat konten podcast gitu. Udah lah siap nih kan, rupanya pas mau syuting baterainya habis. Ya Allah, ngomel panjang nih, Bu. Padahal solusinya Bu, tinggal copot baterainya, ganti baterai yang satunya, yang itu dicas. Selesai enggak? Selesai ya, tapi masih pakai ngomel dulu openingnya tuh. Pakai emosi dulu. Nah itu udah teringat langsung, ya Allah masih jahiliyah. Nah maka semakin kita ngaji, Bu, minimal sadar dulu kalau kita ini masih jahiliyah. Ngomelkan orang yang enggak penting-penting, sadar nih. Nah ini nanti pulang dari sini, Bu, udah ngomong materi ini, ujiannya setelah Ibu turun tangga nih. Masing-masing dari kita pasti diuji nih. Minimal misalkan ujian yang paling gampang kepandang sama kita, mungkin pulang dari sini, kebetulan saya bawa mobil kan sama rombongan di sini, pulang, biasa nanti ada ya tuh di tengah jalan tuh, yang naik motornya salto-salto lah gitu kan, sen kiri, belok ke belakang gitu kan. Ada tuh nanti tuh, itu biasa lewat kita ngerem mendadak, itu pasti tuh udah sampai zet gitu kan. Allah ketek. Nah itu biasanya tuh. Banyak lagi, oh iya masih jahiliyah aku nih. Jadi semakin kita belajar, semakin untuk ngoreksi diri. Nah terus ilmunya itu bukan untuk mukul, bukan untuk ngejudge, untuk ngehakimi. Kau nih katanya orang Islam ngapa ndak berjilbab? Salah ngomongnya kayak gitu. Yang betul gimana? Bu, nih saya ada dapat hadiah tadi dari ponakan saya dapat 2. Yang satu saya pakai bagus, yang satunya kayaknya cocok lah buat ibu. Apa tuh, Bu? Jilbab. Jilbab misalkan dukung Palestina warna merah itu gitu kan, bagikan ke dia, Bu, kayak gitu loh. Karena sunnah juga sesama muslim saling memberi hadiah. Hadiah enggak perlu mahal-mahal, Bu. Ibu punya pohon jambu di depan, jambunya berbuah, bagikan, itu hadiah. Ibu punya pohon mangga, mangganya berbuah, bagikan, itu hadiah. Ibu nanam sayur yang dibagikan, itu hadiah. Nah maka banyak sunnah-sunnah yang bisa kita jalankan. Balighu anni walau ayah, sampaikanlah walau 1 ayat. Ajak pakai jilbab, kasih hadiah jilbab. Jangan dimaki. Apa ngaku Islam, bilangkan aku nih dah terjamin surganya. Kalau aku yang pakai jilbab panjang nih ya belum terjamin surganya, apa lagi kau? Allah, itu ngaji sama siapa tuh, Bu? Aku ngaji sama Mas Lutfi, udah. Tak pernah saya ngajarkan kayak gitu, Bu. Ibu ya. Musuhnya orang-orang yang belum majlis taklim, yang belum ngaji, yang belum kenal Allah, musuhnya itu adalah penundaan. Waktu azan dibilang nanti Allah mau sholat. Waktu ada undangan majlis taklim, yuk ngaji yuk besok di Aduha jam 8 pagi. Nanti lo ya hari ini aku ndak bisa, ada A, B, C dan D. Sering gitu, Bu? Sering kan? Nanti besok lagi ditunda terus. Kadang sampai setahun nundanya itu, Bu. Kayak gitu. Nah musuhnya yang udah ngaji ini adalah kesombongan. Dan kadang kita ndak ngerasa kalau kita sombong. Maka untuk menurunkan rasa sombong itu, belajarlah kata Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikan walau 1 ayat. Tapi Mas Lutfi, macam mana saya mau nyampaikan? Saya ini masih jahat, Mas Lutfi. Saya ini masih kotor, Mas Lutfi. Saya ini masih penuh dosa, Mas Lutfi. Pertama saya akan katakan, bagus. Bagus kenapa? Sadar di diri. Karena kita semua pasti punya kesalahan, pasti punya kotoran, pasti punya dosa. Kalau ibu-ibu nih ndak punya dosa nih, Bu, ibu nih ndak akan pernah ngomel. Saya coba tanya, siapa di antara ibu-ibu yang tak pernah ngomel angkat tangan, dapat haji langsung nah? Aduh, nanti saya cek sama suaminya ya, tanya, Bu, Pak, Bu Tin pernah ngomel enggak?
Oh enggak katanya. Lupa ada pisau di belakang. Ibu ya. Nah jadi saya ini masih jahat. Gimana saya mau nyampaikan satu ayat kalau belum jahat? Oke, sekarang kita chat. Gimana caranya atau polanya, mulai dari mana kalau kita masih ngerasa diri kita ini jahat? Cek suratnya Bu, buka surat ke-25. 25 ayatnya 70. Ini alhamdulillah semakin hari semakin ramai, semoga istiqomah Bu ya. Saya juga makasih sama Bu Betty dan semua pengurus Aduha udah dukung kami terus di kegiatan sedekah kami kayak gitu ya Bu ya. Alhamdulillah kita juga sekarang udah ada tambahan amunisi, jadi sekarang kita bisa bawa kamera untuk meliput ibu-ibu. Ibu-ibu ini nanti masuk YouTube Bu. Tapi di YouTube kebanyakan muka saya lah, karena saya ngomong Bu kan. Nggak mungkin nggak muka ibu-ibu terus gitu. Nanti masuk di YouTube Bu kayak gitu. Jadi kalau ada kamera abang itu lewat, nah ibu gini-gini lah. Biar nampak di YouTube gitu Bu ya. Udah sahabat, 25 ayat 70. Sudah, siapa boleh dong tolong satu Bu yang bacakan artinya Bu? Boleh Bu? Pakai mic Bu. Mana? Izin Bu. Nah, siapa Bu? Boleh Bu, baca artinya Bu, pelan-pelan Bu. Kecuali orang-orang yang bertobat. Mantai Bu, bentar Bu. Biar kedengaran Bu, izin Bu. Ini Bu, ini Bu. Nah. Oh, belum dicetakkan. Udah Bu. Monggo Bu. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, Allah bilang apa Bu? Kejahatanmu akan aku ganti dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sejahat-jahatnya ibu-ibu di sini, saya yakin tidak ada yang seperti Fir'aun. Di sini Bu. Betul enggak Bu? Saya yakin tidak ada yang seperti Fir'aun Bu, bunuhin anak kecil banyak-banyak. Tidak ada kan Bu? Tidak ada. Sejahatnya ibu-ibu di sini, tidak ada yang kayak istrinya Abu Lahab, buang kotoran binatang di depan rumah Nabi. Ada Bu di sini ibu-ibu yang pernah buang kotoran di rumah tetangganya? Tidak ada. Sejahat-jahatnya ibu di sini tidak ada yang kayak gitu. Dan Allah bilang apa? Kejahatanmu akan aku ganti dengan kebaikan. Mau nggak Bu? Iya ke? Mau nggak Bu? Ngomong mau aja pelan-pelan. Mau nggak Bu? Ya Allah, yang jawabnya mau besok tahun ini haji. Mau nggak Bu? Ada 14 orang lah haji itu. Berarti yang nggak nyaring tuh umroh dulu lah ya. Ya, tahun ini umroh. Haji sama umroh. Ini nggak mungkin lah maksud fikun fayakun. Allah bilang pergi. Ya Bu. Yang penting kita yakin. Gimana cara mengubah kejahatan jadi kebaikan? Syaratnya kata Allah yang pertama tadi di ayat itu dibuka dengan kata-kata mereka yang bertaubat. Maka taubat dulu syaratnya Bu. Gimana taubat itu Bu? Taubat itu sadar kalau kita banyak buat salah, sadar itu sebuah kesalahan dan tidak mengulanginya lagi. Ya Bu ya. Sadar kita ngejulitin orang tuh salah dan kita tidak mengulangi lagi. Jangan tobat sambal. Hari ini ngejulitin dia, mobilnya baru, itu pasti kredit tuh. Riba belum pernah pengajian dia. Julit Bu. Terus sadar, astagfirullahaladzim, iya. Besok mobil dilewat lagi, udah aku bilang kan, riba itu tuh kena tarik bank tuh. Julid lagi. Maka taubat itu udah tidak ngulang lagi. Tapi memang kalau yang dosa dari lisan nih Bu, kadang-kadang memang prosesnya panjang. Bukan berat, bukan tidak bisa, tapi prosesnya panjang. Jangan bilang, maksud saya tidak bisa lah kalau tidak mau ngilangkan gibahnya. Jangan bilang tidak bisa. Bilang saya sedang berusaha. Karena memang Bu, neraka itu banyak yang masuk neraka yang dari kalangan wanita itu gara-gara lisan. Gara-gara lisan. Kalau laki-laki banyak yang masuk neraka juga gara-gara
mata. Maka ibu bisa lihat bu, respon diri kita secara spontan tuh. Kalau ibu-ibu nangis, kayak gimana gayanya bu kalau nangis? Yang ditutup mulut. Coba tengok laki-laki nangis, yang ditutup mata. Karena yang paling banyak dosa laki-laki itu mata. Dia kalau nangis laki-laki gini bu. Ibu-ibu kalau udah nangis betul-betul kan? Oke, mata sedikit habis lama. Nah, di mulut ya terus tuh berhenti tuh. Enak bu? Iya kali ya bu ya. Nggak semua sih bu ya. Berarti yang nggak gitu insya Allah lisannya baik. Yang gitu minta ampun sama Allah supaya lisan kita terus menjadi lebih baik. Jadi yang pertama apa bu? Taubat. Yang kedua kata Allah di ayat itu, tingkatkan iman. Nah, tingkatkan imannya apa bu? Lakukan perubahan mulai dari diri sendiri. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia tidak mengubah dirinya sendiri bu. Tidak akan berubah tuh bu. Kalau kita tidak mengubah diri kita, tidak akan berubah. Jadi kalau ibu ingin pemimpin yang hebat, buat diri ibu hebat. Ali bin Abi Thalib pernah didatangin sama rakyatnya, dikatakan, ngapa di zaman engkau ni jelek benar pemerintahannya, wahai Amirul Mukminin? Kata Ali bin Abi Thalib apa? Karena di zaman Abu Bakar, Umar dan Utsman, rakyatnya tidak seperti dirimu. Maksudnya apa? Karena rakyat tuh suka ngeluh, dikasih apapun tidak akan bersyukur bu. Nah, gimana cara kita dapatkan pemimpin seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman dan Ali? Maka kitanya harus seperti para sahabat-sahabat yang lain bu. Lakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri. Perubahan pingin jadi lebih sejahtera, perubahan pingin jadi lebih baik lagi, lebih tenang lagi, lebih bahagia lagi. Lakukan mulai dari diri sendiri bu. Itu untuk meningkatkan iman. Nah, gimana cara melakukan perubahannya bu? Ada 4 prosedurnya yang mungkin bisa ibu-ibu terapkan. Ada berapa bu? Berapa? Ada 4. Nah, kayak gini aman bu ya. Karena kalau lagi pilpres ini susah. 1, 2, 3 bahaya nih kan. Nanti disangka kampanye. Mending 4. Ada 4. Yang pertama apa bu? Kalau kita ingin lakukan perubahan bu, buat sesuatu itu terlihat. Jadi nampak di mata. Contoh misalkan nih, ibu-ibu pingin lakukan perubahan, pingin revolusi. Apa tuh mas? Saya pingin turun berat badan. Wah, misalkan gitu kan. Yang pertama ibu lakukan apa? Buat itu terlihat. Macam mana buat itu terlihat? Ibu pertama nimbang loh. Ibu ya. Kadang ini saya suka lucu, kadang kalau ibu-ibu tuh nimbang suka aneh gitu. Kita nimbang tuh kan naik ke timbangan 2 kaki bu ya. Kadang ada ibu-ibu tuh yang pakai rumus matematika. Bu nimbang lah bu, iya 1 kaki ya tuh bu. Oh 20 Mas Lutfi, berarti kalau 2 kaki 40 berat saya. Tapi pas naik 2 kakinya 80. Berarti kaki sebelahnya 60 ibu. Jadi pertama kalau misalkan mau lakukan perubahan, pingin agak ramping dikit nih, biar macam anak SMA, gitu kan? Masih cocok pakai baju SD, dibilang kayak gitu kan? Maka tadi timbangan ibu buat terlihat, tulis di kertas atau di karton atau di mana, tuliskan timbangan ibu sekarang. Tuh tempelkan tuh depan kasur ibu pas bangun tidur, nah misal ada lemari itu tempel di situ. Jadi tiap hari terlihat. Maka dengan kayak gitu ibu akan lebih terpacu untuk melakukan perubahan. Ibu mau ngapa misalkan nih, pingin apa? Maksud kita kan pingin menyelamatkan Palestina. Katanya cara menyelamatkan Palestina paling mudah adalah buat sholat subuh seperti sholat Jumat. Yang pertama nih, buat bu tulisannya bu, tempel di tempat ibu sebelum tidur. Tulis tidur awal, bangun awal, atau seperti apapun itu. Jadi yang mudah terlihat bu. Sehingga apa? Kita punya motivasi lebih awal. Jadi yang pertama kalau mau melakukan perubahan, buat sesuatu yang mudah terlihat. Yang kedua bu, buat lebih menarik. Apa bu? Buat lebih menarik. Nah gitu juga tadi pas ibu punya timbangan tuh kan, tulis berat badan ibu. Terus ibu buat lebih menarik, sampingnya tuh tempelkan foto ibu waktu masih SMA. Wah bisa lagi nih aku segini nih, tenang ja. Jadi lebih terpacu. Kalau ibu yang ingin bangun subuh, buat lebih menarik apa?
pelajari fadilah-fadilah kebaikan subuh. Cari bu, oh 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Lebih termotivasi bu. Jangan ibu cari ayat-ayat nerakanya loh, nanti tidak termotivasi. Oh kalau misalkan kita sholat subuh berjamaah di masjid, itu sama seperti sholat dari tengah malam sampai subuh. Kalau kita sholat isya jamaah di masjid dan subuh jamaah di masjid, itu sama dengan sholat semalam suntuk walaupun ibu-ibu tidur. Nah itu kan jadi enak tuh, termotivasi. Ibu, jadi cari yang lebih buat kita menarik. Nah kayak gitu. Jadi yang pertama apa ibu? Buat itu Yang kedua, buat lebih Yang ketiga, buat menjadi lebih mudah. Oh saya pengen menurunkan berat badan nih, berarti besok saya harus jalan pagi, harus lari pagi, jogging gitu lah kan. Nah, maka buat itu lebih mudah bu. Kalau ibu besok bangun pagi, terus mandi, terus pakai sepatu dan lain-lain agak susah. Nah, ibu sebelum tidur udah pakai kaos kaki dulu dah. Buat lebih mudah. Oh lalu tak sholat gitu ibu ya. Pakai dulu kaos kaki. Bangun, dia buka kaos kaki dulu kan. Oh iya ini kaos kaki nih. Mau jalan pagi. Sehari mau target one day one juice. Oh 1 juz 10 lembar susah kayaknya tuh. Buat lebih mudah, pecah jadi 5, 1 sholat 2 lembar. Cari cara untuk membuat mereka lebih mudah. Pingin sedekah sebulan 300.000 atau sebulan pingin sedekah 30.000. Oh susah nih kalau sebulan ngasih 30.000. Buat lebih mudah, pecah setiap hari cuma 1.000. Buat lebih mudah, buat lebih mudah. Kalau bahasa Melayunya apa bu? Make it easy, make it simple. Apa bu? Ulangi, apa bu? Agi, apa bu? Make it easy, make it simple. Itu bahasa Melayu ibu, betul nggak? Melayu sana tuh, sana lah pokoknya. Itu kayak gitu bahasa Melayunya. Make it easy, make it simple. Nah kalau 3 itu udah ibu lakukan, ya, yang pertama buat itu lebih terlihat, buat lebih menarik. Terus yang ketiga buat lebih mudah, make it easy, make it simple. Maka ibu akan menjadi bahagia yang keempat. Kebahagiaan yang ibu dapatkan itu adalah spirit yang paling utama untuk ibu melakukan perubahan di dalam diri ibu, untuk membuat kita jauh lebih beriman. Lakukan bu. Kemarin Mas Lutfi, kalau ibu-ibu yang pernah lihat lah ya, mungkin ada beberapa juga yang kemarin ikut ke nikahan Mas Lutfi. Yang pertama tuh bu, yang satu dan satu-satunya gitu insya Allah. Saya bilang yang pertama ada lirikan dari tempat yang jauh sing kata dia kan. Salah ngomong. Yang ke satu dan satu-satunya insya Allah. Nah, waktu Mas Lutfi nikah tuh bu, kalau ibu-ibu ada yang beberapa ikut, itu kan ngelihat wajah Mas Lutfi itu bulat benar bu. Itu bulat. Waktu itu beratnya alhamdulillah udah 89,9. 1 lagi ada 90 dah tuh bu. Mas Lutfi praktekkan nih 4 nih bu. Apa tuh? Oh nak bisa nih. Masa istri saya belum hamil, saya dah hamil duluan. Udah buncit duluan perut saya nih. Maka saya lakukan tuh, buat terlihat. Timbangan di kamar ibu saya bawa lari ke kamar saya. Besoknya ibu saya beli timbangan lagi, gitu kan? Kenapa? Buat terlihat. Tiap hari saya lihat berapa berat badan saya, berapa berat badan saya, berapa berat badan saya. Buat lebih menarik bu. Saya cari kalau kita berat badan lebih ringan nih bisa ngapa, saya cari tuh bu. Oh kalau ringan nih kita bisa loncat-loncat lebih nyaman atau bisa lari lebih nyaman. Itu saya cari bu, buat lebih menarik. Habis itu make it easy, make it simple. Gimana cara buat mudahnya bu? Saya cari pola mana yang paling gampang untuk saya nurunkan berat badan. Ternyata saya waktu itu pas ada puasa sunnah apa saya lupa bu. Qadarullah juga itu bangun sahurnya kesiangan. Bangun sahur kesiangan, jadi saya cuman ambil 1 butir kurma sama 1 gelas air. Habis itu bukanya sore. Nah habis buka saya timbang bu, kurang 1 kilo. Wah itu saya semangat tuh. Oh ini pola diet saya nih, saya bilang kayak gitu. Make it easy, make it simple. Habis itu yang dapat apa? Bahagia, alhamdulillah bahagia. Percaya nggak bu? Percaya. Saran saya nggak usah percaya, coba.
Ya Bu ya. Nggak perlu percaya, tapi dicoba. Nah, kayak gitu. Oke. Tadi perubahan itu buat apa? Buat meningkatkan iman. Kata Umar bin Khattab apa? Umar pernah ke pasar ngelihat sahabat perutnya gendut. Dia bilang, ngapa perut kau gendut kayak gini? Kata sahabat apa? Ini mensyukuri nikmat Allah. Umar marah. Nggak gitu caranya. Kalau perut kau kayak gini, kau lebih malas untuk ibadah, susah sholat, gerak lambat, kata dia. Diumumkan semua, ayuhan nas, semua orang-orang manusia, perut buncit nih bikin kamu malas beribadah. Diumumkan sama Umar, Bu. Kayak gitu, Bu. Nah, maka niatkan kita perubahan itu untuk meningkatkan iman. Cari amalan-amalan, Bu, yang bisa kita lakukan mulai dari hal yang kecil. Ya, Bu ya. Nah, terus yang ketiga kata Allah di ayat itu apa? Lakukan amal soleh. Amal solehnya apa? 3 kata Nabi yang tidak akan terputus kalau anak Adam meninggal. Yang pertama, iya, Masya Allah. Yang kedua, benar sekali, Bu. Yang ketiga, semuanya ibu-ibu hafal. Nyaring saya dengar tadi. Yang pertama apa, Bu? Masya Allah, benar, Bu. Yang kedua, iya. Yang ketiga, iya. Alhamdulillah telinga saya mendengarkan. Yang pertama apa, Bu? Yang kedua itu soleh. Yang pertama sedekah jariyah. Nah, mulai, Bu, make it easy, make it simple. Buat mudah, tiap hari Ibu sedekah 100 rupiah. Nggak susah, Bu. Kalau kata Gus Baha apa, Bu? Kalau kata Gus Baha, nek kowe, ini kan kata Gus Baha, Bu ya, agak kasar, masih miskin. Kalau kamu tuh masih miskin, kata Gus Baha, banyak-banyaklah sedekah. Itu keberuntungan orang miskin bisa sedekah banyak. Maksudnya gimana? Dia punya uang 10.000, dia sedekah 5.000, itu udah 50% sedekahnya. Tapi pas dia udah jadi kaya, dia punya duit 100 juta, dia 50%-nya berapa? 50 juta. Dia berat mengeluarkannya. Betul, Bu? Ibu kalau dapat duit 1 M mau sedekah berapa? Mantap, udah ada yang jawab berapa, Bu? 2,5%. Langsung jawab sedekah 2,5%. Ibu-ibu ada yang masih ketawa, ada yang masih mikir. Wajar kalau kita belum dapat 1 M, ditanya mau sedekah berapa aja masih mikir. Itu duit belum ada, Bu, ibu-ibu udah mikir loh. Enak, Bu? Macam mana lagi kalau ada 1 M tuh kalau diletak di sini, di meja ini tumpuk penuh. Mikir lagi ibu mau ngasihkannya kan? Sayang pula nih udah bagus bentuknya peta nih, kata dia. Ya, Bu, make it easy, make it simple. Buat mudah. Pokoknya istiqomahkan tiap hari. Jadi setelah ini, Bu, harus ada amal soleh yang nambah. Sedekah jariyah kata yang pertama yang tidak akan putus. Yang kedua adalah anak soleh yang mendoakannya. Didik anaknya, Bu, jadi anak soleh. Ajarkan ngaji, ya, Bu ya. Ibu kan udah belajar ngaji sama Bude. Ibu bisa ngajarkan ngaji. Yang ketiga apa? Ilmu yang bermanfaat. Balik lagi, apa kata Nabi? Balighu anni walau ayat, sampaikan walau 1 ayat. Nah, jadi kalau sekolah tuh, Bu, biasanya ada PR. Ibu-ibu saya kasih PR mau nggak, Bu? Iya ke? Mau nggak, Bu? Nanti yang ngerjakan PR-nya dapat ranking dari Bu Betty nih. Mau, Bu, dikasih PR, Bu? Mau, Bu ya? Jadi suatu perubahan besar itu dimulai dari 1 langkah kecil, Bu. Nah, saya ingin ngajak ibu-ibu semuanya menerapkan 1 hadis yang dimana itu bisa membuat perubahan kepada ibu-ibu semuanya, sehingga nanti sampai goalsnya, Bu, kepada pembebasan Masjidil Aqsa. Loh, kok bisa sampai sana, Mas Lutfi? Karena tadi Mas Lutfi bilang, ubah dari diri kita, maka lingkungan kita akan baik, maka umat Islam di seluruh dunia juga akan baik, Bu. Maka sholat subuh seperti sholat Jumat itu, dari mana nanti hadirnya, Bu? Dari anak keturunan ibu-ibu semuanya yang ibu didik dengan baik. Mereka lah para mujahid-mujahid yang akan membersamai Imam Mahdi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Jadi ibu, nih saya kasih gambaran, Bu. Saya kuliah ilmu politik, Bu, beberapa waktu ini. Terus kami ada pembahasan tentang bagaimana pergerakan politik dan lain-lain ke depannya. Kalau ibu-ibu yang pernah umroh, ngelihat di
Saudi Arabia itu ada program pemerintah Saudi Arabia, MBS itu, dia buat 2030 Saudi Arabia menjadi lebih baik. Atau pokoknya dia punya kampanye 2030 tuh Saudi Arabia tuh Eropanya Timur Tengah. Itu kampanyenya MBS, Bu. Ternyata di beberapa negara, Bu, semuanya sama. Di Cina juga target 2030, di beberapa negara Eropa juga 2030. Saya bingung, Bu, kenapa mereka buat 2030? Ternyata ada hitungan intelijennya, Bu. Dan ternyata setelah kita bahas hadis-hadisnya, Bu, hitungan umat Islamnya juga ada, Bu. Simple, Bu, ada 2 hadis yang bisa dipakai untuk hitung. Yang pertama, kata Nabi, umur umatku itu 1 hari ditambah setengah hari. Yang kedua, kata Nabi, umatku akan dipergilirkan setiap 100 tahun sekali. Kalau ambil hadis yang kedua, Bu, maka kapan umat Islam jaya untuk terakhir kalinya? 1924 jatuh, Bu. Itu pertama kalinya kejatuhan khalifah, tidak ada khalifah umat Islam lagi, umat Islam pecah semuanya. Tidak ada pemimpin yang namanya khalifah atau Amirul Mukminin. Daulah Utsmani dulu terakhir. 1924. Berarti kalau tambah 100 berapa, Bu? 2024. Hitungannya 2024, Bu. Terus kalau kata Nabi, umur umatku sehari tambah setengah hari. Dalam Quran 1 hari sama dengan 1000 tahun. Tambah setengah hari berarti 1500 tahun. Hitungan Hijriah, Bu. Sekarang udah tahun berapa Hijriah, Bu? 1445 ya, Bu? 45 Hijriah. Berarti tinggal 55 tahun. Berarti tinggal berapa generasi, Bu? Kurang lebih 1 atau 2 generasi. Maka, Bu, kalau udah ngambil dari 2 hadis ini, tahu hitungannya, tahu hitungan dunianya, maka saya prediksi ke depan, after 2024, setelah 2024, bayi-bayi yang baru lahir itu, Bu, orang tuanya udah tidak ada yang punya cita-cita, dia pengen jadi direktur A, direktur B, pejabat A, pejabat B. Cita-cita para orang tua saat itu, maka dia akan bilang, anak aku akan menjadi mujahid yang namankan Imam Mahdi untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Karena kalau itu bisa terjadi, Bu, itu dari anak keturunan Ibu, syuhada-syuhada yang berjuang di jalan Allah, Bu, bisa punya kesempatan untuk menyelamatkan 10 keluarganya. Kalau ibu yang ngedidik dia, maka insya Allah nama ibu akan dipanggil untuk masuk surga juga, jalur VIP, Bu. Insya Allah. Kayak gitu. Mulainya dari mana? Mulainya dari balighu anni walau ayat. Sampaikan 01 ayat. Dan ini PR-nya buat ibu-ibu semuanya. Kita mulai dari hal yang kecil. Nabi SAW pernah ngumpul sama sahabat ngadu sama Nabi, ya Nabi, kenapa kami habis makan tidak kenyang? Nabi tanya, kalian makan masing-masing ya? Sahabat bilang, iya. Kata Nabi, keberkahan makanan itu ada saat makan bersama. Berarti, Bu, satu PR ibu-ibu, sunnah yang harus dihidupkan adalah kalau makan harus bareng, Mbak. Di keluarga tuh, Bu, minimal sehari sekali siapkan 1 momen makan sama-sama. Habis maghrib ke, sebelum pergi kerja ke. Ini kan sekarang hiburan udah sendiri-sendiri, Bu, ya. Ibu udah punya handphone, bapak punya handphone, anak punya handphone, cucu punya handphone. Ibu nonton kisah Indosiar sendiri pakai handphone di kamar, ya kan? Bapak nonton bola di ruang tamu, anak tiarap lah nonton apa, Tayo ke apa gitu, bukan? Kokomelon. Nah itu udah sendiri-sendiri dah. Jangan sampai makan pun sendiri-sendiri. Karena kata Nabi apa? Keberkahan makanan saat makannya sama. PR yang pertama tuh, Bu, kalau makan sama-sama. Yang kedua kata Nabi, kalau kita makan, ya Bu ya, maka keberkahan itu akan didapat kalau disebut nama Allah. Berarti sebelum makan sunnahnya baca Bismillah, makan. Mau Bismillahirrahmanirrahim, monggo. Mau tambah Allahumma barik lana, monggo. Setidaknya Bismillah baru makan. Karena kalau kita tidak baca basmalah makan, Bu, setan juga ikut makan. Jangan heran ibu-ibu kalau makan tak kenyang. Oh tenang Mas Lutfi, saya tidak pakai basmalah, setan tidak mungkin ikut makan Mas Lutfi. Makan apa? Saya makan mie melepar level 10. Setan tuh tak tahan pedas Mas Lutfi, tahu saya. Itu ilmu dari mana ya tuh, ya kan? Harus tetap pakai basmalah. Iya, setan tak ikut makan tapi mules-mules 5 hari. Sholat susah jadinya, Ibu. Jadi baca basmalah. Pertama makan sama-sama, kedua baca basmalah, Ibu ya.
Nah lanjut, apa lagi? Disunahkan sama Nabi SAW. Sebenarnya banyak Bu ya cara makan Ibu ya. Saya share 3 aja dulu. Sunahkan sama Nabi, kalau habis makan jilat jari-jarinya kalau Ibu makan pakai jari. Karena Nabi bilang apa? Kita tidak tahu keberkahan makanan itu di mana. Artinya apa Bu? Jangan nyisakan nasi walau 1 butir pun. Saya tahu kalau ibu-ibu di Aduha udah lulus level 1. Apa level 1 yang saya tekankan di setiap pengajian? Kalau ibu-ibu udah nyoblos, maka harus dihabiskan. Kalau tak habis, bawa pulang. Itu yakin saya udah lulus semuanya, nilainya A+ semua. Saya udah absen sama Mbak Marlina dan lain-lain tuh, nilainya A+ semua dari ibu-ibu di sini itu. Kalau tak habis, dihabiskan. Nggak habis, bawa balik. Nggak bawa balik, nggak habiskan kawannya. Habiskanlah punya kuning, mubazir nih. Itu dia. Ya Bu ya, itu PR-nya. Jadi PR-nya pertama makan sama-sama, kedua baca basmalah, ketiga selesai makan dibersihkan. Nah itu aja dulu Bu. Banyak sebenarnya kan makan ngambil dari tepi, bersyukur, baca doa hamdalah dan seterusnya ibu-ibu saya yakin insyaallah bisa. Itu dulu digaumkan, disampaikan walaupun 1 ayat minimal dari keluarga dulu. Jadi sunnahnya makan sama-sama, habis sholat maghrib atau sebelum sholat maghrib, kumpulkan, yuk makan. Mama ada masak ada nih. Wih, nak masakan mama nih, pakai apa bumbu ini mak? Pakai GoPay. Apa GoPay itu mak? Pesan online. Kayak gitu Bu ya. Nah, pakai GoFood dia. Nah jadi makan bareng-bareng dulu Bu. Habis itu ingatkan untuk baca basmalah sebelum makan dan bersihkan. Piring tuh jangan sampai ada sisa 1 butir nasi pun Bu. Kalau kata kakek nenek dulu tuh adalah nasi itu nangis. Kalau kau tinggalkan. Nah, ibu janganlah buat nasi itu nangis. Kesian nggak nasi itu, ya kan? Udah lama jadikan nasi ada empok-empok gitu kan Bu kan? Dibuat nangis lagi gitu. Dapat Ibu ya hari ini Bu ya? Oke, balighu ani walau ayah. Sampaikan walau 1 ayah. 3 itu aja dulu Bu. Tambahanlah kalau bisa ngerjakan ini dapat nilai A+. IPK-nya 4 lah nih. Apa tuh? Makan pakai tangan kanan. Nah itu. Ngubah dari tangan kiri ke tangan kanan tuh lama loh Bu. Yakin Bu. Ibu cek ya sekeliling Ibu. Bapak-bapak tuh kalau udah minum tuh wales lembu ya. Tangan kanan berdiri lagi. 1 kali teguk lagi macam onta. Ya kan? Itu ajarkan pindah pakai tangan kanan. Simple Bu. Mulai dari yang simple. Insyaallah ilmu itu bermanfaat. Itulah yang nanti butiran-butiran cahaya yang datang ke kuburan Ibu untuk nerangi kuburan Ibu sampai hari hisab itu tiba. Nanti pas hari hisab tiba, lu punya cucu Ibu adalah pejuang-pejuang Imam Mahdi, Ibu tak pakai hisab, digotong langsung ke surganya Allah. Siap Bu? Oke, saya langsung simpulkan Bu ya. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan buka dengan hadis balighu anni walau ayah. Sampaikan walau 1 ayat. Tapi sebelum kita sampaikan, koreksi diri kita dulu. Surat 25 ayat 70 mengatakan untuk mengubah kejahatan yang ada di diri kita menjadi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yang pertama mulai dengan taubat. Sadari kesalahan kita, tidak ulangi kesalahan itu. Yang kedua, tingkatkan iman. Lakukan perubahan mulai dari diri kita sendiri. Buat perubahan itu mudah terlihat, buat perubahan itu menarik, buat perubahan itu mudah, make it easy, make it simple. Dan kalau itu dijalankan dengan baik, ibu-ibu akan mendapatkan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu akan menjadi imun untuk meningkatkan iman ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, lakukan amal soleh. Mulai dari hal-hal yang kecil. Balik lagi dengan sabda Nabi, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah daripadaku walau 1 ayat. Apa yang bisa kita sampaikan hari ini? Makan tangan kanan, sampaikan. Apa yang bisa kita sampaikan hari ini? Makan bareng-bareng, sampaikan. Apa yang bisa disampaikan hari ini? Makan dengan baca basmalah, sampaikan. Ibu-ibu punya ilmu yang lebih banyak, sampaikan itu kepada anak keturunan, kepada keluarga, kepada tetangga, kanan, kiri, depan, belakang, supaya waktu di hari penghisapan tidak ada yang datang kepada ibu dan bilang, ini orang ini nih, yang dia alim, dia sholat, dia ngaji, tapi tak pernah ngajak aku ngaji, tak pernah ngajak aku sholat, tak pernah ngajak aku beriman kepada Engkau ya Allah. Hukum juga dia karena dia tak pernah ngajak aku. Jangan sampai. Cukup Bu?
Cukup ya. Insyaallah itu dulu, semoga bermanfaat. Saya lihat ibu-ibu udah ada yang berkemas juga ya. Ya, udah mau siap-siap jemput anak cucu ke sini. Tidak ada tambahannya ke yang PRT. Setelah saya kan makan kan kata saya makan alhamdulillah. Nah, tuh tambah lagi. Kalau bisa IPK-nya 5, walaupun tak ada di kampus IPK 5 tuh, Bu. PR-nya ditambah 1, bukan saya yang nambah, Bu ya. Mbak Yanti yang nambah ya. PR-nya 1, setelah selesai makan jangan lupa alhamdulillah. Bersyukur, Bu. Itu sunnah tuh, Bu. Ya, Bu ya. Jangan lupa alhamdulillah. Alhamdulillah tuh ada banyak jenis nanti, Bu. Alhamdulillah yang sedang sama alhamdulillah yang tinggi. Biasa alhamdulillah sedang ini selalu muncul di dalam rumah. Alhamdulillah yang tinggi selalu muncul di rumah makan biasanya, Bu. Ibu pulang dari sini, makan dulu yuk, ayo. Makan bismillah, dah tangan kanan, dah selesaikan. Terus tiba-tiba kawan ibu hilang. Kemana dia tuh, udah balik? Udah aku bayarkan. Alhamdulillah. Itu alhamdulillah tinggi tuh, Bu. Ibu. Alhamdulillah yang biasa yang di rumah. Serius pula ibu-ibu dengarnya, apa tuh alhamdulillah tinggi rendah? Allah maksud firu pun rumah makan gitu deh. Udah, Bu? Nah ya, baik, kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah jaga istiqomah kita, Allah ridho dengan kajian kita hari ini, dan Allah ridho dengan semua amal-amal soleh kita sehingga membantu kita masuk pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.